Selamat pagi, selamat kita kembali berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang indah ini saya rasa kita semua mempunyai semangat yang sama ya. Kita datang di tempat ini, kita rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita rindu untuk berbakti, kita rindu untuk mencari firman Tuhan. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah diam di rumah Tuhan. Mungkin kalau slogan-slogan selama masa COVID-19 ini adalah stay at home, work from home, diam di rumah, bekerja di rumah. Jadi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan sedikit mungkin lebih ke sharing ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya arti diam di rumah atau bekerja dari rumah selama ada masa pandemik ini. Jadi banyak sekali pemberitaan dari pemerintah, himbauan-himbauan dari pemerintah, ketentuan-ketentuan juga yang dari pemerintah, di mana kenapa kita harus diam di rumah. Saya kalau mencari artikel-artikel mengenai penyakit pandemi ini dan juga kenapa kita harus di rumah, di situ saya melihat ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kalau kita berdiam di rumah itu ternyata di satu sisi kita lebih mungkin lebih aman ya, karena kita tidak berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama dari sisi biaya ya, mungkin kita hemat biaya transportasi, kita bisa dengan bebas mengatur jam kerja kita. Kemudian terlebih lagi kalau anak-anak muda mungkin yang mereka senang berkumpul-kumpul atau makan di luar, dengan adanya kita berdiam di rumah itu kita bisa menghemat untuk anggaran-anggaran biaya. Kemudian juga waktu berkumpul dengan keluarga itu menjadi lebih banyak. Tubuh menjadi lebih sehat karena kita memiliki banyak waktu untuk berolahraga, beristirahat yang cukup. Terlebih lagi produktivitas kita bisa meningkat. Tapi di satu sisi kekurangan atau sisi negatif dengan kita berdiam di rumah, mungkin ini yang kita rasakan ya, semua kita rasakan, yaitu kita stres ya. Biasa kita berkumpul, beraktivitas dengan orang lain, kemudian kita harus duduk diam di rumah, itu bisa membuat kita stres. Kemudian yang kedua, ini mungkin yang tidak kita sadari juga atau mungkin kita sadari, semua aktivitas kita supaya kita berinteraksi dengan orang adalah melalui gadget. Jadi biaya untuk internet itu akan membengkak ya. Itu mungkin kita rasakan ya. Kemudian yang ketiga, bagi mereka yang biasa bekerja di luar, harus tinggal duduk diam di rumah itu membuat mereka tersiksa, apalagi kumpul dengan keluarga-keluarga atau anak-anak seperti itu. Itu membuat mereka terganggu. Nah, pada pagi hari ini saya rasa tidak ada sesuatu hal yang kebetulan ya, dimana pada pujian pembuka tadi kita menyanyikan lagu Hanya Dekat Allahku. Jadi kalau tema pada pagi hari ini diam di rumah Tuhan, itu berarti kita bisa mungkin secara fisik kita datang berbakti seperti pada pagi hari ini, kita mencari atau kita berkumpul menaikkan puji-pujian, kita juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya yakin tidak melihat jumlah ya, seberapa kita yang tergerak keinginan kita untuk datang mencari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ya, ibadah sebelum COVID dan ibadah setelah COVID ini ada perbedaan atau tidak? Ada ya. Yang saya rasakan minggu kemarin adalah ternyata kita mempunyai satu semangat yang sama. Meskipun kita hanya datang, waktu dibatasi, biasanya kebaktian 2 jam, sekarang hanya 1 jam, tapi semangat kita beda.
Nah, semangat yang minggu kemarin saya rasakan sama dengan pada saat saya belajar, meskipun belum selesai. Waktu itu saya ambil sekolah di sekolah kita. Yang hadir adalah hamba-hamba Tuhan semua. Ada yang junior, ada yang senior. Maksud saya junior senior itu dari sisi umur, ya. Mereka semua mempunyai semangat yang sama. Itu mungkin juga buat rekan-rekan yang sekolah di ini ya, sekolah kita Batu ya. Mereka mempunyai satu visi yang sama, yaitu belajar untuk belajar lebih dalam apa itu Alkitab, apa itu melayani, ambil bagian di dalam pimpinan pujian, atau mungkin juga berdiri di mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu mereka mempunyai satu semangat yang sama. Dan itu saya rasakan kemarin pada saat ibadah kita minggu yang kemarin. Jadi meskipun orang sedikit, meskipun jam dibatasi, tapi kita mempunyai satu visi yang sama. Saya rasakan beda ya. Jadi suasana itu bisa langsung masuk. Mungkin kita bisa merasakan hadirat Tuhan lewat puji-pujian kita, lewat firman Tuhan. Seperti itu. Mari kita buka kitab kita di dalam Mazmur 27. Kalau kita baca lengkap di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 14, aman dalam perlindungan Allah. Di sini akan saya bacakan. Mazmur Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Dia melindungi aku di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita baca secara jelas di dalam Mazmur 27 ini adalah yaitu pada ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saya rasa ini yang kita rasakan sekarang ya. Jadi saya yakin 100% Bapak Ibu rindu ya, kita kebaktian seperti semula, tidak ada penyakit seperti ini. Ada amin.
kita anak-anak Tuhan itu diberkati dengan talenta-talenta, ya. Jangan seperti perumpamaan seorang Tuhan memberikan talenta 5, 2, dan 1 kepada hamba-hambanya. Kita jangan sebagai seorang hamba yang diberikan 1 talenta dan menguburkan talenta itu, ya. Tapi kita harus seperti 2 hamba yang lainnya mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. 2 talenta kita kembangkan menjadi 4, 5 talenta kita kembangkan. Nah, karena kenapa? Pada saat Tuhan itu kembali datang, Dia akan meminta pertanggungjawaban dari hamba-hambanya itu. Mungkin benar kondisi sekarang kita harus diam di rumah, tapi kita harus berkembang, ya. Kita harus mempunyai hikmat seperti yang kita meetingkan kemarin untuk beberapa hamba-hamba Tuhan. Kita meeting dengan Bapak Gembala, kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan. Bapak Gembala kemarin mengurus izin supaya kita bisa beribadah seperti ini dengan mengikuti standar-standar yang telah ditentukan pemerintah, ya. Karena di satu sisi kita juga, mungkin Bapak Gembala sebagai gembala di tempat ini rindu kita bisa berkumpul secara fisik, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi seperti itu, ya, supaya kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa beribadah dengan kondisi tubuh juga yang sehat, ya. Kita saling menjaga seperti itu. Tapi dalam konteks Alkitabiah ternyata berdiam di rumah Tuhan itu bukan secara harfiah atau secara fisik kita datang, duduk, beribadah seperti ini, ya. Tapi diam di dalam rumah Tuhan secara mendalam adalah bagaimana kita bisa hidup bersama dengan Tuhan, merasakan kebersamaan dengan Tuhan, merindukan kehadirannya di dalam segala aspek kehidupan. Jadi diam di dalam rumah Tuhan ternyata memiliki makna yang sangat dalam. Jadi dengan adanya kejadian seperti ini, di sisi lain kita mempunyai waktu lebih banyak, ya, untuk Tuhan, apa maksud rencanamu di dalam kehidupan saya dengan adanya kondisi seperti ini. Dalam kehidupan pekerjaan kita sehari-hari, apa yang harus kita lakukan. Tapi yang ingin saya bahas pada pagi hari ini adalah di dalam kehidupan kerohanian kita, bagaimana kehidupan kerohanian kita bisa berkembang di dalam masa pandemi seperti ini, ya. Kita harus semakin proaktif, ya, istilahnya dunia proaktif mencari, mendengar khotbah-khotbah, apa yang harus bisa kita lakukan. Mungkin di beberapa gereja sudah menerapkan kebaktian secara online. Jadi tugas kita sebagai kaum muda untuk dukung Bapak Gembala dari sisi teknologi, ya. Kita harus support seperti itu karena tidak semua orang paham, ya, mengenai teknologi. Jadi tugas anak muda ini untuk support Bapak Gembala, apa yang bisa kita lakukan. Kemudian juga mungkin untuk aktivitas fisik seperti perjamuan, ya. Mungkin kita harus visit satu persatu, kita mempersiapkan seperti anggur atau juga roti seperti itu. Mungkin bisa kita packing di plastik satu persatu seperti itu, jadi lebih higienis, ya, lebih bersih, ya, seperti itu. Itu mungkin hal-hal kecil yang bisa kita lakukan buat gereja kita. Tapi yang terlebih lagi, kita harus tetap seperti yang dikatakan pada pujian tadi dan juga pada Mazmur Daud ini, dikatakan saya ingin bisa duduk diam di dalam rumah Tuhan, menikmati akan hadirat-Nya. Kenapa? Karena kalau kita masih memikirkan hal-hal yang duniawi, terlebih ditambah dengan kondisi pandemik seperti ini, memang plus minus. Ada yang menyatakan bahwa semakin lama kita tidak berkumpul secara fisik di gereja, kita bisa menjadi semakin jauh daripada Tuhan. Kita menjadi semakin malas. Iya atau tidak? Saya rasa iya, itu benar sekali seperti itu. Tapi kalau melihat kebaktian yang kemarin dari sisi kerohanian, coba saya lihat, itu seharusnya tidak terjadi. Malah kita semakin berapi-api, kita malah semakin semangat, kita malah semakin rindu untuk mencari akan Tuhan seperti itu. Kemarin saja Bapak Gembala tidak informasikan ada kebaktian,
itu sudah penuh ruangan ini, apalagi kalau bilang boleh ada kebaktian. Saya rasa semua akan datang seperti itu, karena kita rindu untuk mencari akan Tuhan. Ya, jadi semoga kedepannya menjadi lebih baik. Kita harus saling mendukung, bekerja sama. Apa yang bisa kita berikan, tenaga kita, pemikiran kita untuk perkembangan di gereja ini, kita lakukan dengan baik. Kita lakukan dengan hikmat supaya kegiatan ibadah seperti ini bisa juga berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi bukan hanya secara fisik saja, melainkan kepada kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi ini yang pagi hari ini ingin saya sampaikan. Jadi bahwa meskipun kondisi yang membatasi kita, tapi kita jangan kendor untuk tetap selalu mencari akan Tuhan. Ya, kita harus saling dukung di dalam doa. Kemarin ada ide yang bagus, kita harus bikin klaster-klaster doa seperti itu, ya. Mungkin lewat online atau apa. Kita harus tetap saling komunikasi. Komunikasi ini sangat penting, ya. Jadi cara-cara yang lama bisa kita tinggalkan, kita harus bisa segera cepat berubah. Seperti itu, kita harus lebih semangat di dalam melayani akan pekerjaan Tuhan.